Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik yang akan saya bawakan untuk kali ini adalah scale up strategi bagi UMKM produk perikanan. Karena memang dengan kondisi COVID saat ini, mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus pivot atau switching existing bisnis kita menjadi potensi bisnis yang menjanjikan ya. Karena kondisi ini memaksa kita untuk bisa berubah, bisa bebenah, dan bisa jadi momentum yang baik bagi produk perikanan Indonesia, bisa jadi raja di negeri sendiri, bisa jadi tuan rumah di negeri sendiri. Dan pembahasan kali ini nanti akan lebih ke tantangan, peluang, dan strategi usaha di masa COVID dan new normal nantinya, artinya di masa dan pasca COVID 2020, mungkin 2021 atau ke tahun yang akan datang, sehingga mungkin ada pergeseran pola bisnis, mindset, kemudian proporsi bisnis di industri perikanan di Indonesia. Dan konten pembahasan untuk materi saya kurang lebih tentang keunggulan sektor perikanan, kendala utama dan tantangannya, serta peluang masa dan pasca COVID-19, serta strategi dan action plan. Apa nanti rancangan tindakan ke depan gitu ya. Seperti kita tahu bahwa sebetulnya keunggulan produk perikanan ini luar biasa kompetitif ya, luar biasa banyak sekali manfaatnya karena kita tahu sumber protein hewani salah satu yang paling tinggi kurang lebih 18-20% itu ada di ikan gitu ya. Asam banget dicerna dan bagus banget apalagi untuk anak-anak ya, bahkan kami pun atau kita pun yang sudah dewasa ataupun yang sudah senior gitu sangat membutuhkan ikan sebetulnya. Kekurangannya kondisi ikan ya dengan konten protein dan kandungan air yang tinggi ini menyebabkan produk ikan ini mudah busuk atau perishable sehingga perlu penanganan khusus. Nah, masalahnya juga kenapa akhirnya produk perikanan ini kalah saing sama ayam misalkan ya, daging sapi. Kalau kita makan chicken nugget pasti lebih nugget gitu pasti lebih memilih chicken dibandingkan fish nugget ya. Karena memang startnya ayam duluan dan problemnya juga pasar domestik ini masih terbatas pada produk yang itu-itu saja, yang daya saingnya memang tidak setinggi produk-produk yang olahan lainnya. Sehingga dengan kondisi tersebut, maka saya nanti akan cerita sedikit tentang bagaimana kemudian meningkatkan itu. Termasuk juga sarana penjualan dan distribusi yang masih kendala. Sekali lagi produk perikanan mudah busuk, sehingga dengan pengolahan yang sederhana, itu sulit sekali untuk bisa didistribusikan secara luas. Dan ini menurut saya kendala utama dan tantangan di masa yang akan datang. Kendala utama untuk UKM itu seringkali mindset pertama, bermulanya karena mindset itu pola pikir atau sudut pandang. Biasanya karena selalu berpikir, wah kita mah kecil dibandingkan dengan yang lain. Selalu berasa minder, selalu merasa kecil, tidak memiliki visi atau cita-cita untuk menjadi besar. Mungkin ada cita-cita dalam hati kecil, tapi tidak pernah diucapkan, tidak pernah dijawantahkan. Bahkan kalau kita cerita atau kalau kita baca bukunya The Secret Law of Attraction, asal mula kita sukses karena di alam bawah sadar kita selalu menyatakan bahwa suatu saat kita akan sukses gitu ya. Walaupun dalam perjalanannya nanti penuh liku, tetapi ya which is kita tetap ada goal yang kita tuju. Maka dari itu sebetulnya mindset ini harus menjadi penting. Jadi pertama selain nawa itu, selain niat adalah taruh satu harapan, karena kita hidup dari harapan, karena kita hidup berlandaskan semangat yang timbul atau passion yang timbul karena kita punya harapan. Sepanjang kita masih punya harapan, insya Allah kita bisa maju gitu ya. Kemudian kendala yang lain biasanya karena ada keterbatasan ilmu pengetahuan ya. Sekarang sebetulnya dengan era COVID justru mendekatkan semuanya. Maksudnya salah satunya adalah mendekatkan ilmu pengetahuan, mendekatkan knowledge yang tadinya kita nggak tahu harus cari di mana, karena nyari di YouTube pun jarang, yang berbagi tentang cerita tentang teknologi perikanan ataupun apapun. Nah, sekarang banyak banget webinar-webinar atau Instagram Live yang gratis, yang bisa didengarkan dan menjadi insight, menjadi inspirasi. Terutama nanti kemudian pengembangan produk, bisa saling tukar pikiran, bisa saling cerita gitu ya. Ada banyak sekali grup-grup di Telegram atau di WhatsApp grup yang juga berisi para pelaku usaha
bisnis dari mulai startup maupun yang sudah jadi, sehingga dengan kita kemudian bergaul dengan mereka-mereka yang sudah memulai, insya Allah energi positifnya tertular gitu ya. Nah, jadi kalau dulu mungkin memang agak kesulitan karena kalau mau dapat knowledge baru harus nunggu BIMTEK, harus nunggu sosialisasi, harus nunggu penyuluhan. Sekarang penyuluhan tanpa batas, tanpa batasan jarak gitu ya. Kita bisa kapanpun, yang penting waktunya relevan, apalagi untuk beberapa media kita bisa tonton nanti pada saat kita kosong gitu. Jadi salah satunya keterbatasan pengetahuan dan pengembangan produk ini bisa diselesaikan ya, maksudnya dengan ilmu-ilmu atau dengan webinar atau dengan kursus-kursus gratis yang banyak bertebaran di medsos maupun di informasi dari government, dari pemerintah, dalam khususnya ini dari PDS yang seringkali menyelenggarakan acara ini ya, sehingga terima kasih juga bisa menjaring begitu banyak audiens ya dalam satu waktu, dan kita bisa berbagi di sini. Kemudian kendala yang lain adalah keterbatasan mesin, keterbatasan teknologi pendukung gitu. Somehow kita berpikir selalu bahwa ketika kita sudah mulai increase atau sudah mulai ada eskalasi kenaikan dari omset, kita selalu berpikir untuk menambah modal, tetapi modal yang ditambahkan tuh bukan modal di mesin gitu ya. Sehingga sebetulnya mesin inilah adalah yang menjadikan produk kita akhirnya punya daya saing, termasuk bisa memenuhi ekspektasi volume dari pelanggan gitu. Jadi ketika orderan banyak, kita udah mulai keteter nih. Waduh, ini orderan banyak banget, nggak sanggup gitu ya. Karena apa? Karena kita lupa bahwa yang menciptakan produk itu kita harus butuh alat bantu. Alat bantunya dari teknologi, dari mesin ya. Misalnya kita perlu mesin vakum, ya beli yang agak besar gitu. Jangan beli yang kecil, yang portable, akhirnya dipakai 1 bulan, 2 bulan rusak misalkan. Nah, investasi akan keunggulan dan teknologi ini menjadi penting karena itu tadi, kapital atau modal kita lebih bagus masukin ke situ rather than kita mengekspansi bisnis atau membuka atau menambahkan lini produk lain. Kita lebih bagus untuk bagaimana konsisten terhadap produk yang sudah menjadi andalan kita ya. Nanti akan saya diceritakan bagaimana mekanisme tersebut berjalan. Terus kendala yang lain tuh informasi. Gimana cara kita masarin produk? Terbatas. Kadang, kita jualan produk perikanan di TPI atau di pasar ikan. Kena COVID, harus PSBB, harus ada social dan physical distancing, akhirnya pasarnya tutup. Nah, terus gimana dong? Kita udah nggak bisa lagi jualan. Sebetulnya marketplace tetap ada, market itu tetap ada. Cuma lokasinya, posisinya bergeser. Yang tadinya toko offline, sekarang online. Yang tadinya dia jual langsung tatap muka antara penjual dan pembeli, sekarang tatap melalui teknologi. Bisa melalui e-commerce, bisa melalui GoFood, Grab ya. Jadi banyak sebetulnya. Jadi marketnya tetap ada, cuma bergeser gitu. Nah, kemudian kita lantas gaptek, gagap teknologi. Kita tergagap-gagap. Wah, nggak biasa jualan begitu gitu. Sehingga kita akhirnya menyerah. Udahlah, itu sih bagi mereka yang senang untuk main gadget gitu ya, sehingga lebih familiar. Come on, sekarang sudah waktunya kita juga merubah mindset itu. Karena siapapun bisa bermain di situ. Bahkan home cooking atau jualan lewat rumah yang disebut ghost kitchen. Kita nggak punya lapak, kita nggak punya tempat, kita nggak hanya punya dapur kecil, tapi bisa jualan, bahkan omsetnya bisa lebih bagus dibandingkan yang punya lapak, yang punya toko, yang punya outlet, yang punya store. Karena tokonya terbatas sekarang, walaupun PSBB sudah dibuka, tapi dine-in, mereka yang datang berkunjung dibatasi 50% dari kapasitas seat atau kapasitas kursi, itu juga ngaruh banget gitu. Bahkan beberapa UKM binaan dan tetangga-tetangga saya sekarang bikin home cooking di rumah, memasak, materialnya bisa jadi dari material perikanan dan bisa jualan secara rutin ya per bulan, bahkan bisa nutupin income dari suaminya yang kena PHK atau kena dirumahkan gitu ya. Makanya informasi bagaimana memasarkan produk ini menjadi penting. Salah satu item krusial atau yang fundamental yang kita harus juga solving gitu ya. Transportasi dan distribusi menjadi problem, apalagi kalau kaitannya sama produk-produk yang butuh suhu, pengendalian suhu frozen gitu ya. Suhu dingin gitu, suhu frozen. Itu juga nanti perlu ada strategi lebih lanjut ya, bagaimana kemudian mengatasi masalah tersebut. Oke, kemudian peluang di masa COVID ini, salah satunya WFH menyebabkan pilihan untuk pergi ke resto atau ke rumah makan sangat terbatas. Ya, walaupun PSBB sudah dibuka, tapi beberapa daerah, contohnya saya di Tangerang Selatan ini masih PSBB, jadi tetap nggak bisa buka warung gitu ya. Walaupun ada
kelonggaran ya, tetapi tetap masyarakat atau konsumen masih enggan gitu. Sehingga dine in ini sangat dihindari. Konsumen lebih memilih makanan praktis dan siap santap yang diorder kapanpun dia mau, dimanapun udah siap gitu ya. Dan sekarang ini delivery platform online ya, baik instan, same day atau next day service ya, itu banyak banget. Bukan hanya yang dua major platform Grab atau GoFood, banyak lagi reseller-reseller yang memang menyediakan delivery services yang bisa langsung ke rumah, bahkan dengan harga yang lebih murah dibandingkan Grab atau GoFood ya. Banyak sebetulnya yang sekarang ini dipromot oleh mereka, kemudian lewat medsos gitu ya. Jadi sebetulnya aktif di medsos itu sebetulnya bisa dapat informasi banyak. Yang penting kita nggak terlalu banyak liatin, mantengin akun gosip gitu ya, atau akun-akun yang lain yang tidak bermanfaat. Jadi silakan Anda main medsos, tapi usahakan lebih banyak yang kita pantau atau yang kita lihat yang bermanfaat gitu ya. Walau tidak punya rumah makan, tapi resto ya, tapi tetap bisa jualan. Tadi yang saya cerita, konsep ghost kitchen atau konsep home cooking ya, yang kemudian kita jual melalui online gitu ya. Nah, sehingga untuk itu saya mencatat di sini sebetulnya ada 5 strategi, dan ini saya adopsi sebetulnya dari marketing mix atau bauran pasar, ditambah satu lagi people. Jadi kalau kita belajar ilmu ekonomi ada namanya marketing mix, bauran pasar, ada produk, price, promotion, place, dan saya tambahkan people gitu ya. Nah, ini nanti kita akan kupas satu-satu gimana sih kemudian kita mengembangkan scale up untuk produk-produk perikanan. Untuk produk, sebelum kita mulai, tolong jawab pertanyaan berikut nih. Apa yang diinginkan customer Anda sebetulnya? Untuk apa ini? Untuk menentukan produk kita tepat sasaran atau tidak. Bagaimana supaya customer menyukainya? Anda harus berpikir, kita sebagai customer juga kan, Anda berpikir balik. Pikirkan itu ke dalam diri Anda. Apa yang menarik dengan produk kita? Apa sih kira-kira yang menarik itu? Jangan subjektif ya. Asumsikan kita sebagai pengguna bagaimana menciptakan produk yang berbeda dari pesaing Anda. Kadang kita terjebak akhirnya selalu berpikir harus membuat produk yang seunik mungkin, ada diferensiasi di antara yang lainnya, tetapi ternyata tidak harus. Jualan contoh lainnya, jualan ayam geprek dari A sampai Z itu sama modelnya, tapi ternyata tetap aja bisa menjadi peluang pasar gitu. Artinya tidak harus betul-betul unik, tidak harus betul-betul different, tidak harus betul-betul berbeda dari yang sebelumnya ada. Kemudian apa nama produknya? Apakah namanya menarik atau tidak? Nah, terakhir, apakah Anda menciptakan produk yang tidak dibutuhkan oleh customer? Kadang-kadang kita subjektif gitu ya, berpikir, wah gila, produk gua nih keren banget ini. Ternyata customer tuh nggak butuh sebetulnya produk itu. Nggak ada needs ke situ. Kadang-kadang hanya sekedar pengen nyoba, pengen nyicip, kemudian besok nggak repeat lagi. Ya, jadi sering banget ketika kita memulai bikin bisnis kuliner gitu ya, entah bikin masakan atau apa, pada saat pertama kali kita coba tawarkan ke teman-teman kita, wah banyak banget yang mau. Terus kita besar hati gitu ya, besar kepala bahkan, wah gila nih produksinya disukai. Padahal mereka beli itu bukan karena butuh, karena nggak enak hati gitu ya. Karena wah teman saya nih masa sih nggak dibeli gitu kan, ya dibeli deh. Tapi disuruh order ulang, disuruh reorder, belum tentu mau, karena sebetulnya mereka tidak butuh. Sebetulnya mereka itu tidak memerlukan produk tersebut. Sehingga bisnis yang bisa berjalan, sebetulnya bisnis yang berangkat dari keresahan. Itu yang disebut dengan pain point. Pain point itu adalah ada keresahan, ada kekhawatiran, ada kegelisahan, dan ada kesulitan. Sehingga ketika kita tawarkan solusi, kesulitan tersebut kemudian akhirnya menjadi demand, menjadi kebutuhan, menjadi needs gitu ya. Dan itu yang seringkali diceritakan beberapa pakar, ahli marketing, bicara tentang pain point, bicara tentang keresahan, bicara tentang kegelisahan. Jadi cari tahu kegelisahan pasar Anda apa sebetulnya. Bicara tentang ikan, sebetulnya orang butuh loh ikan segar. Orang tuh butuh. Cuma kalau ke pasar mikirnya becek, kalau ke pasar mikirnya waduh nanti ketemu sama orang, akhirnya beresiko ketularan gitu ya. Nah, kemudian kita menjadi solusi untuk mendeliver produk tersebut sesegar mungkin. Kalau dia butuh ikan segar, ya langsung di hadapan mereka dan dalam waktu yang cepat, dalam waktu yang singkat gitu ya. Seperti halnya kita order pizza misalkan ya, 30 menit nyampe gitu. Nah, itu kira-kira bisa nggak kita kemudian melakukan itu dengan berbagai fasilitas yang ada saat ini gitu ya.
Kemudian bicara tentang produk, kita harus memilih produk apa yang akhirnya paling tepat. Pemilihan produk ini sangat penting untuk menentukan. Kalau kita sudah punya existing produk dan kita rasa existing produk ini tidak mampu menjawab yang tadi keresahan itu, maka ya coba kita kemudian pivot, kita coba switching, kita coba rubah, kita coba geser. Gesernya nggak jauh-jauh, geser sedikit aja untuk merubah tampilan bisa jadi ya. Karena secara umum perikanan ini kan nanti ada beberapa produk yang perikanan segar ya, fresh gitu, atau primary products gitu ya, langsung dijual segar. Resikonya yang segar ini perbatasan shelf life ya, shelf life-nya sangat pendek gitu, kita nggak bisa lagi kemudian mempertahankan dia sampai 2-3 hari di rumah gitu ya, atau di sebagai bahan baku. Kayak kalau mau akhirnya kemudian switching, bagaimana mengubah yang fresh ini menjadi frozen. Karena dengan frozen sebetulnya memastikan daya awet produk tersebut tetap terjaga sehingga bisa disimpan dalam waktu yang lama. Extend shelf life namanya ya. Kalau tidak kemudian kita ganti dengan produk yang kering, yang dry. Ya tentu saja tingkat kesegarannya berbeda dengan produk beku. Kalau tidak kita coba diversifikasi produknya yang olahan bumbu. Jadi menonjolkan bumbunya ditambah produk perikanan lain atau olahan fermentasi dan lainnya. Nah, saya coba contohkan nanti ya produk-produk yang kita punya. Tips pengembangan produk perikanan ini salah satunya adalah pilih bisnis yang marketnya udah gede aja untuk pemula, yang udah banyak gitu ya. Misalkan nanti ada success story tentang lele gitu ya, memang sudah ada marketnya. Pos konsumennya juga sudah ada gitu, sehingga kita nggak terlalu sulit untuk meng-create market gitu. Makanannya sehari-hari memang tiap hari dimakan gitu, tiap hari dibutuhkan sama orang. Jadi nggak usah sekali lagi bikin produk yang akhirnya aneh dan luar biasa sophisticated atau canggih, tetapi nggak ada demand gitu, tetapi nggak ada kebutuhan bagi mereka gitu ya. Bahan bakunya juga cari yang memang banyak di pasar atau yang memang sehari-hari kita temui gitu. Kalau Anda di daerah dekat sentra-sentra perikanan, ya itu bisa diambil yang dari situ gitu. Tinggal kita olah, kita lanjutkan. Bahan bakunya yang sudah ada supaya nggak pusing jadi mikirin bahan baku. Karena ketika semakin unik, semakin spesifik produk tersebut, endingnya adalah kita sulit cari bahan baku gitu ya. Contoh nih, pertama kali saya buka bisnis durian, itu saya udah mikir bahwa durian ini adalah musiman. Tetapi kemudian kenapa saya akhirnya terjun? Karena saya sudah yakin bahwa saya sudah menumpukan supply yang menyediakan bahan baku durian sepanjang tahun ada. Jadi saya udah dapat dulu nih supply-nya. Ya, jangan dulu kita memulai bisnis ketika kita nggak tahu bahwa suatu saat bahan baku itu habis, suatu saat bahan baku itu sulit dicari gitu ya. Suatu saat bahan baku itu bisa melonjak tajam dan kita sudah tidak dapat lagi margin akhirnya. Ya akhirnya kita bisnis rugi gitu ya. Jadi itu think about the sources ya, atau bahan baku. Konsumen yang juga memang ada di sekitar kita bisa jadi kita supply ya, sehingga nggak repot nanti jualannya. Dengan kondisi itu maka pilih produk yang tadi saya katakan yang marketnya sudah ada, sumber bahan bakunya sudah ada, gampang diolah gitu. Nggak usah berpikir sesuatu yang complicated, nggak usah berpikir sesuatu yang unik yang akhirnya tidak bisa untuk dikembangkan karena kita kesulitan sendiri gitu. Jadi itu masalah dibikin sendiri sebetulnya. Setelah itu lakukan riset nih, jangan alergi gitu. Kita coba satu produk, dua produk, coba terus. Karena bikin riset ini kita untuk kita sendiri kok, bukan untuk orang lain. Makanan itu karena kalau kita di industri makanan itu bicara soal rasa. Soal rasa, it's about the taste. Soal cinta pada cicipan pertama, bukan pandangan pertama, nyicip pertama. Ih, mantap ini. Mantap kali nih kayak orang Medan ya kan. Kata orang Jakarta, gile enak bener gitu ya. Sehingga penting banget buat produk kita dicobain dulu ke beberapa orang. Salah satunya ya orang terdekat gitu ya. Trial, testing, cobain deh gitu produk kita ini ke keluarga, ke teman, tetangga, dan juga mungkin beberapa orang yang nggak dikenal gitu. Misalkan kita punya survei, datang ke jalan, coba deh minta pendapat yang jujur ya, jangan sampai karena nggak enak, enak padahal enak sih, tapi seperti halnya ketika saya bilang makanan enak ke istri saya gitu ya, maksudnya itu white lies, maksudnya kebohongan untuk menyenangkan dia. Tetapi untuk bisnis nggak bisa begitu. Untuk bisnis kita perlu menekankan bahwa please tell me the truth. Tolong katakan yang sejujurnya sebenarnya. Enak-enak enggak. Jangan ada kata enak sih, tapi nah tapinya itu perlu kita kaji kemudian gitu ya. Nah, kita tunggu jangan sampai mereka hanya bilang enak bingit, pokoknya endol gitu ya. Endol tak endol kendol, endol enak gitu. Enggak.
kita butuh inputan justru pada tahap riset ini, pada tahap percobaan, pada tahap trial gitu ya. Terima semua masukan. Kalau rata-rata bilang enak, ya udah, berarti kita sebetulnya sudah siap untuk bisa mendeliver satu produk ya. Sehingga dengan kondisi itu, maka beberapa pertimbangan lainnya ya berdasarkan hasil pengamatan saya, ini karakter di Indonesia unik gitu ya. Selalu create sambal. Sesuatu yang pedas biasanya lebih disukai dibandingkan sesuatu yang biasa. Bikin sambalnya yang seenak mungkin. Jadi ada pendamping makanan utamanya, misalkan kita jualan ikan, nah ini ikan olahan gitu ya, sambelnya yang harus tanda kutip kuat ya. Jangan lupa, kecuali kita juga nanti jualan, bisa jadi kita jualan sambelnya juga yang bahan dasarnya ditambahkan produk perikanan gitu ya, entah nanti bahan dasarnya udang, entah bahan dasarnya ikan dan lain-lain. Jadi tolong nanti dipastikan bahwa sambal ini menjadi penting ya, entah menyatu dalam produk makanannya, entah terpisah, tetapi ini menjadi nilai tambah sebetulnya untuk meningkatkan atau memberikan awareness terhadap produk kita nantinya. Nah, setelah kita tetapkan produknya apa dari analisa tadi, percobaan, jangan lupa kita untuk mendapatkan legitimasi atau mendapatkan rekognisi pengakuan, daftarkan produk kita. Jangan alergi, jangan mentang-mentang kita kecil, UKM-nya nggak penting gini-gini kali, apalagi lagi masa pandemi. Enggak, kita bukan mikirnya sekarang loh, kita mikirnya nanti. Insya Allah kalau sukses, permintaan banyak, kita udah nggak repot. Kita udah punya semuanya. Daftar, izin edar, urus ke MD, ya BPOM. Untuk mendapatkan registrasi pangan, izin edar pangan ini kan nanti daftar registrasi akun perusahaan atau perorangan, baru tahapan keduanya registrasi produk. Semuanya dilakukan online di irek.pom.go.id, dan untuk UKM ini ada beberapa subsidi untuk pendaftarannya jadi lebih murah gitu ya. Artinya banyak bilang sulit, cuma sulit ini karena nggak mau memahami prosesnya gitu ya. Jangan lupa juga daftarkan merek Anda ke HAKI ya, ke hak dan kekayaan intelektual di situ. Kenapa? Karena suatu saat merek kita udah besar, nanti ada kisruh antara yang mengklaim dan yang merasa duluan ya, seperti halnya geprek tanda kutip punyanya salah satu artis di Indonesia yang bermasalah karena pendaftaran merek. Jadi kalau Anda kemudian merek Anda sudah yakin ini bagus, langsung daftarkan gitu ya ke pendaftaran merek di HKI atau hak kekayaan intelektual. Daftar merek aja dulu, nggak usah daftar paten, merek aja dulu, mereknya masukin di situ ya, supaya suatu saat ada yang meniru nggak pakai merek kita. Dan hati-hati juga ketika kita memilih merek, jangan sampai yang sudah ada gitu. Pada saat kita memilih merek, kita harus lihat juga udah ada belum di HKI-nya. Kalau sudah ada, berarti jangan pakai yang itu gitu ya. Oke. Nah, ini contoh yang kemudian kami buat ya, olahan perikanan dari Umara Group. Ini produknya namanya Lauk Kita, disebut kategori ready meals frozen foods, dan kemasannya inilah yang kita unggulkan karena kemasannya menggunakan vacuum skin pack. Jadi ini produknya menggunakan tray ya, kemudian produk tersebut di skin atau dilapis lagi dengan plastik yang vacuum, kemudian di luarnya kita taruh sleeve. Sleeve itu packaging inner yang dengan desain dan lain-lain yang menarik gitu ya. Sehingga yang tadinya kalau kita cuma jualan cumi biasa harganya murah, jualan cumi asin jontor ya dengan kemasan 175 gram, ini kita jual di harga 50.000 ke atas gitu, which is harga jualnya akhirnya naiknya berkali-kali lipat dibandingkan kita beli cumi asin yang polos, yang bulk, yang kiloan, yang tanpa pengemas gitu ya. Diolah, kemudian ditambahin sambal, diolah lagi, digoreng, kemudian dibekukan dan menjadi produk yang punya nilai jual atau nilai tambah cukup signifikan ya. Di sini ada cakalang, dibuatlah kata-kata yang tanda kutip kekinian, mercon ya bisa jadi. Artinya ini cakalang pedes banget gitu. Jontor pedes banget gitu ya. Cakalang woku ini kita ambil dari daerah. Cumi cabai hijau ya, karena segala yang cabai hijau sekarang juga lagi laris. Cumi tinta hitam ini lebih ke originalitas gitu ya. Dan kita mengemas ini menjadi satu produk yang saat ini memang baru masuk ke level retail. Jadi produk-produk ini baru di launching dan izin edarnya baru selesai kurang lebih di bulan September sampai dengan Desember kemarin. Januari kita baru mulai masuk dan alhamdulillah pada saat COVID semua bisnis turun, lalu kita pelan-pelan punya market yang cukup loyal dan cukup militan. Artinya militan ini mereka nggak hanya sekali order terus, dan pola kemitraan yang kita bina
adalah menggunakan reseller dan menggunakan agent, dan itu secara organik mereka berkembang, kita punya fondasi yang cukup. Artinya tanpa mereka, tanpa agent ini kita nggak mungkin bisa ngapa-ngapain sebetulnya. Karena satu, distribusi memang masih sulit. Dengan adanya agent, mereka bisa tanda kutip menyediakan freezer mereka sendiri di rumah untuk kemudian nyetok produknya gitu ya. Dan mereka dikasih margin yang cukup menarik sehingga mereka mau jualan gitu. Oke, ini yang menggunakan saset kemasan 100 gram, jadi lebih kecil dengan harga yang lebih terjangkau. Ini kita jual 33.000 kurang lebih, jadi 100.000 dapat 3 ya. Dan variannya ada banyak, ini hanya contoh 2 varian yang kita produksi gitu ya. Bagaimana kemudian mendevelop, mendesain, dan mengkomunikasikan produk kita ke market ya, dan bagaimana caranya mengambil gambar melalui HP supaya ini bisa jadi nilai tambah atau nilai jual tersendiri. Ini coba, ini produknya memang sama, tapi salah satunya yang kita contohin adalah ayam. Ya, tadi contoh bagaimana kemudian cara produk kami perkenalkan, dan cara penyajiannya itu pakai kamera HP biasa, bukan kamera yang canggih, pakai kamera HP, kita close up, kita zoom out, kemudian tata caranya seperti apa, supaya memudahkan konsumen memahami betapa mudahnya kemudian produk tersebut diaplikasikan atau digunakan, disajikan gitu ya. Nah, kategori ready meals frozen foods ini memang di luar negeri sih sudah cukup marak, cuma di Indonesia memang belum banyak ya. Produknya ini beku dan memiliki umur simpan sampai dengan 12 bulan. Produknya ini olahan cita rasa Nusantara, semua jenis dari mulai cakalang mercon, cakalang goku, kemudian cumi tinta hitam, cumi cabai hijau, ayam rica kemangi, semua jenis ya. Jadi bukan hanya produk perikanan kita punya, tetapi juga ada bahan dasar daging sapi, ada bahan dasar ayam. Penyajiannya memang dibuat bagaimana sesimpel mungkin, tetapi tetap mendapatkan freshness, kesegaran, bahwa produk tersebut seolah-olah seperti hanya habis dimasak, diangkat dari panci atau diangkat dari penggorengan gitu ya. Karena pemanasannya bisa menggunakan microwave, dikukus, direbus, atau ditumis, dicampur dengan nasi, atau nanti dicampur dengan spaghetti dan lain-lain. Dan pengemasannya ini memang menggunakan teknologi minimal menggunakan produk vakum ya, dan desain kemasan, terutama jualannya ini kemasan dan desainnya yang menarik dan kekinian, sehingga orang kemudian ada ketertarikan gitu, wah apaan nih gitu ya. Dari situ timbul opportunity, timbul kesempatan. Saat dicoba kemudian rasanya enak, kemudian dia, wah ini boleh nih jadi alternatif, jadi solusi tentang keresahan mereka bahwa mereka butuh makanan yang siap santap tetapi enak ya, dengan kualitas dan rasa yang enak gitu, yang mumpuni gitu ya. Kemudian dari sisi price nomor 2 nih, penting banget untuk kita memahami bagaimana menetapkan harga jual ke konsumen. Ya, pada saat kita masih bingung menetapkan harga jual, salah satu langkah pertama kalau produknya memang sejenis dan bisa ditemukan di banyak tempat, coba cek harga jual orang lain. Misalkan jual ikan frozen dalam satu pak, satu ekor, bisa dicek mungkin di Tokopedia, di Bukalapak, Facebook, ataupun di lapak-lapak yang lain, berapa sih orang rata-rata jualan. Itu namanya benchmark, melihat dari yang sudah ada. Nah, kemudian setelah 1 minggu jualan, kita evaluasi lagi apakah hitungan kita ini sudah masuk atau benar belum, termasuk untung ruginya. Dan kita juga minta masukan ke yang beli produk kita, teman atau orang lain yang betul-betul bisa dipercaya ya, secara jujur jawab apakah harga jual kita kemahalan atau tidak. Nah, tetapi dalam rangka menetapkan HPP atau harga pokok produksi ini, coba consider ada 4 komponen biaya
Yang pertama adalah bahan baku, yang kedua adalah biaya operasional atau disebut overhead cost, kemudian biaya yang lain-lain yang mungkin timbul termasuk promosi dan distribusi, dan kita mau dapat margin berapa. Margin itu untung, kita mau dapat untung berapa. Nah, nanti kalau dijumlahkan, itulah yang disebut dengan harga jual. Nah, kita mungkin dapatkan baru dalam satu waktu 1 minggu. Misalkan kita belanja, kemudian dari total harga jual, harga beli, ditambah biaya operasional yang timbul, misalkan saya beli gas 3 kilo harga berapa, listrik saya pakai token dulu, misalkannya habis listriknya kapan, kemudian saya bayar karyawan 1 minggunya harga berapa, atau dihitung per hari. Biar gampang hitung-hitungnya ya. Kemudian nanti biaya yang lain-lain mungkin biaya promosi, saya nganterin barang ke sana ke sini, itu juga dihitung sebagai faktor biaya. Kemudian kita harapan kita dapat margin berapa. Dengan harga jual yang kita kemudian tawarkan ke konsumen, kita evaluasi apakah benar nggak dalam 1 minggu tuh harga jualnya misalkan 20.000, saya dapat untung 10.000, benar nggak sih ini gitu. Kan nanti tinggal dihitung total berapa uang yang udah dikeluarin sama berapa uang yang udah didapatkan gitu ya. Nah, kalau memang itu sudah valid, sudah pasti, barulah kita tetapkan dan fix price atau fix harga yang sudah kita keluarkan ke customer. Nanti kita akan bermain di margin situ. Kalau lagi bahan bakunya murah, margin kita lebih tambah banyak. Biaya operasional mungkin bisa kita tekan ya. Bisa jadi nanti penggunaan gas mungkin bisa kita hemat dari sisi metode masak. Nah, nanti kita bisa berhemat ngambil margin dari sisi yang lain. Tapi yang paling penting pertama, dalam menetapkan HPP atau harga pokok, kita pastikan dulu paham dalam satu proses memasak atau satu batch disebut atau satu lot, berapa duit yang keluarin buat belanja bahan baku, berapa duit yang keluarin buat biaya operasional, gas, listrik, gaji karyawan, lain-lain gitu yang termasuk biaya promosi dan transportasi atau distribusi, dan berapa margin yang kita sudah atau ini kita harapkan gitu ya. Nah, ketiga, selain price dan produk, kita tentukan cara promosi. Cara promosi ini macam-macam karena dengan nama brand yang keren, nama brand yang kekinian, nama brand yang gampang diingat, ini juga membuat produk kita akhirnya mudah dikenal gitu ya. Jangan bikin nama brand yang tanda kutip akhirnya menyesatkan atau melanggar hukum, melanggar kaidah-kaidah atau menyinggung SARA. Jangan ya. Bikin nama brand yang melekat dengan identitas kita, ya kemudian kita coba buat desain atau foto buat jualan. Nah, tidak harus ahli, tidak harus hebat, tidak harus canggih gitu ya. Mulailah promosikan merek produk kita ini. Yang pertama saya sarankan sih bikin website. Karena website ini menjadi identitas supaya kita terlihat lebih profesional gitu ya. Nah, website ini kan kadang-kadang orang, Pak, saya nggak ngerti bikin website. Ya modalin aja. Bikin ke jasa website yang murah. Misalkan saya pakai jasa nnwebdesign.com gitu ya. Murah buat UKM gitu, termasuk nanti udah dibikinin hosting, udah dibikinin email, udah dibikinin domain gitu ya. Jadi nanti kita bisa bikin email corporate untuk identitas yang profesional, misalkan syamsul.arifin@ ya bisnisnya apa.com atau .co.id, .net, banyak pilihan. Artinya dengan merubah identitas kita menjadi profesional, customer juga, oh emailnya aja atau websitenya ada loh. Nah kadang-kadang kan sekarang konsumen selektif ya, ini produk dari mana? Dicek dia, cari di Google. Oh muncul, berarti tanda kutip produknya bisa recognize atau bisa dipercaya, dikenal gitu ya. Instagram, bikin IG khusus akun bisnis ya. Kan gratis tuh bikin IG, tapi akunnya di switch ke akun yang bisnis. Pertama mungkin akun biasa dulu, nanti di switch ke akun bisnis. Bikin Facebook yang isinya nanti produk, postingan produk, service. Bikin WhatsApp bisnis supaya suatu saat kita bisa blasting informasi ke pelanggan-pelanggan yang terdaftar dalam list grup atau list nama-nama pelanggan yang kita sudah catat. Database is penting ya, database itu penting. Jadi setiap kali pelanggan kita catat nomor WA-nya, kita komunikasi ke mereka, boleh nggak kita akan informasikan ya, sepanjang memang kita tidak membelas sesuatu yang masif tanda kutip dianggap sebagai spam, akun kita nggak akan diblokir. Tapi kalau kita tanpa seizin dia kita blasting semua dan dia ada yang lapor, bisa jadi akun WA kita akan disuspend dan report nantinya. Akhirnya nomor kita diblok. E-commerce, promosi lewat Topet, Shopee, artinya kita buka lapak di sana gitu ya, buka jualan di sana. Serta door to door, ini juga masih cara yang cukup efektif. Word of mouth, jadi ada beberapa informasi yang didapatkan mulut ke mulut yang beredar gitu, itu juga bisa jadi satu hal yang sangat positif untuk mendongkrak brand kita gitu ya. Kemudian dalam menentukan nama brand, cari merek yang keren biar mudah diingat. Ini contoh aja, ini kan karena saya suka Avatar sama Avenger. Ikan Avatar, dimsum, udang, Avenger gitu ya. Nah terserah.
Ini idea yang nanti teman-teman bisa dapatkan, bisa jadi dari anaknya, bisa jadi dari tetangganya, bisa jadi lihat dari YouTube, bisa jadi inspirasi dari film, dari Hollywood movie, dari sesuatu yang kekinian gitu ya. Nanti namanya di Google, cek dulu ada nggak di situ, cek aja di Google. Tapi karena kalau sudah ada nama itu kemudian kita pakai, apalagi dia sudah punya haki, itu bisa jadi problem ya. Sehingga kita harus benar-benar pasti bahwa nama tersebut belum ada di pasaran ya, bisa cek di haki, bisa dicari di Google gitu. Kemudian bikin desain nama dan logonya. Cari-cari aja desain di seribulancer.com, free logo design gitu ya, yang gratisan. Atau untuk jenis rice bowl, kalau mau bikin paper bowl, plastik box gitu ya, bisa ke King Sablon. Itu saya menyediakan juga jasa itu. Jadi kalau pesan sablon termasuk di dalamnya nanti dibikinin logonya yang bagus gitu ya. Karena apa? Logo ini adalah, desain ini adalah cara kita komunikasi ke customer. Ketika customer happy dengan, lucu ya nih logonya, nah itu udah ada atraktan, ada penarik ya, ada interest bagi mereka kemudian untuk mencoba atau bahkan jadi pelanggan setia nantinya gitu. Jadi perlu banget gitu ya membuat brand, membuat logo. Kemudian buat desain dan foto produk untuk jualan. Jadi Instagramnya jangan foto pribadi semua, foto produk Anda tampilkan di sini. Di situ ya, foto produk yang bagus. Lihat aja di Google ya, Instagram, Facebook, gimana cara ngambil angle foto yang menarik. Foto ini untuk membuat cinta pada pandangan pertama. Kalau produk tadi, cinta pada cicipan pertama, foto ini bisa cinta pada pandangan pertama. Artinya dengan foto produk yang keren, ya itu bisa membuat mereka, tanda kutip, foto itu kalau bikin orang ngiler, nah itu udah berhasil lah. Ya cari fotografer kenalan, ajak barter. Nanti saya caranya gitu, saya nggak punya uang, saya kemudian udah deh fotoin produk saya gitu ya. Nanti dalam desain Anda tulis fotografernya siapa. Jadi dia juga bisa terkenal dan dia bisa dapat lead atau dapat inputan nanti dari yang melihat foto produk kami, kemudian dia akan kontak ke fotografer tersebut. Atau barter, tukeran, pakai produk kita gitu ya. Tapi kalau nggak punya fotografer ya udah cari-cari di Google, beli foto box yang portable gitu, yang khusus buat foto produk, warnanya putih dari Mika, di banyak di toko online ya, sehingga pakai lampu pencahayaan bagus, pakai HP aja bisa jadi kok. Nah kalau udah punya fotonya, langsung desain stiker, langsung bikin packingan gitu ya, dan flyer promosi. Supaya apa? Supaya produk ini kemudian bisa dikenal sama orang. Cari kenalan desainer. Ya kalau hasilnya bagus juga puas. Tapi kalau misalkan memang belum ada budget di situ, ya udah belajar foto, belajar bikin video pakai HP. Yang penting resolusinya dan kecerahannya bagus. Sekarang HP-HP harga 2 juta itu sudah keren banget kok, bisa buat bikin foto dan video. Mulai promosi, caranya gimana? Ganti profil WA kita dengan logo, dengan produk kita. Supaya apa? Orang notice bahwa kita jualan. Sebar informasi flyer ke teman-teman kita gitu ya. Wajar kok mereka menerima informasi dari kita. Tapi bikin yang bagus, bikin flyer yang bagus. Kemudian WA ke teman-teman untuk penawaran produk. Jangan lupa di Facebook juga kita bisa taruh di flyer gitu ya. Atau kalau kita ngerti TikTok ya, bisa pakai TikTok untuk promosi. Buka di e-commerce, Tokopedia, Bukalapak, Facebook Market ya, atau yang lain-lain. Door to door, jajakan ke tetangga. Mulai promosiin merek kita. Mereka akhirnya ngerti bahwa kita punya barang jualan, mereknya A. Tanpa harus, gua jualan ikan asin nih, mereknya apa? Ya apa aja lah, saya nggak penting merek. Enggak, merek penting, brand penting, karena untuk identitas gitu ya. Jangan malu jualan, nanya ya ke orang yang udah paham, ikutin komunitas, ikutin pelatihan. Karena rezeki yang halal ini tanpa knowledge, tanpa ilmu bisa jadi terhambat. Tapi kalau kita sudah punya niat yang tulus, usaha yang keras, insya Allah datang dengan sendirinya. Nah, kemudian tips untuk konten Facebook dan Instagram. Cara menarik atensi calon konsumen adalah dengan IG dan Facebook. Salah satu yang kita pakai. Semakin banyak follower Anda, semakin besar potensi jualan. Bikin selalu konten dengan konteks ya, bungkusan yang menarik. Konten IG, Facebook itu kalau nggak ngerti desain, bisa pakai aplikasi Canva. Download aja di HP, download ya, kemudian nanti di situ ada Canva. Udah di situ banyak template-nya, tinggal kita masukin foto, tulisan kalau nggak ngerti, atau gampang banget ya, very easy. Nggak harus kita punya Photoshop atau Corel, nggak harus. Pakai itu, template-nya sudah cukup menarik dan itu bisa dijadiin konten dengan konteks yang bagus. Posting rutin tiap hari, tunjukkan keunggulan produk kita. Jangan lupa juga, jangan hanya posting produk, tetapi berbagi info, ya, berbagi tips-tips yang kita bisa dapat dari Google lainnya gitu.
bisa ada info dari medsos lain gitu. Yang penting nanti konten dan konteks dari IG kita itu bagus ya, ada jualan produk, ada edukasi, bisa jadi nanti untuk menarik konsumen lainnya ada giveaway dan lain-lain gitu ya. Nah, sehingga itulah yang nanti bisa jadi solusi atau bisa jadi menarik. Nah, ini contoh kami bikin pakai HP, gimana kemudian konten produknya bisa dengan aplikasi lainnya. Nah, contohnya cumi tinta hitam, kemudian dikombinasikan untuk bikin spaghetti cumi tinta hitam. Spagettinya beli sendiri, cumi tinta hitamnya di-provide oleh lauk kita. Kemudian ini nasi goreng untuk dendeng balado. Jadi ini ceritanya ibu-ibu yang kemudian ibu muda menyediakan sarapan dan makan siang buat anaknya di sekolah gitu ya. Jadi ini konten ini khusus bagi mereka yang ibu muda, kita posting di Instagram. Akhirnya responnya bagus banget dan mereka berpikir, wow, ini sangat simpel ya, kemudian bisa dikombinasikan dengan jenis produk apapun ya, sehingga nanti menjadi solusi bagi mereka. Karena sekali lagi bisnis yang berkembang itu berangkat dari keresahan konsumen. Ketika ada keresahan, ketika ada kegelisahan, ada kesulitan, disitulah ada jalan. Kemudian yang keempat, place, tempat jualan. Tentukan tempat jualan, lapaknya di mana. Jika Anda memutuskan untuk membuka bisnis kuliner di model rumah makan, kafe, restoran, maka lokasi itu yang paling utama. Lokasi, 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 lokasi. Penting banget. Karena apa? Karena lokasinya tidak di keramaian, tidak di tempat orang yang nongkrong beli makan, entah makan siang, makan malam, ya sepi akhirnya ya. Jadi lakukan survei secara komprehensif, sering dan mendetail, lihat trafficnya, di mana banyak keramaian, lebih bagus menjadi tujuan kuliner atau sekedar makan siang. Benchmark Alfamart, Indomart gitu loh. Mereka buka di situ tuh udah ada kajian. Kalau McD juga mereka udah kajian. Jadi satu McD itu bisa mengcover 10.000 penduduk misalkan dia lokasinya di mana. Tapi kan premium tempatnya pasti. Dan pasti nihil bingit ya, mahal banget tempat-tempat yang begitu. Kalau kita nggak punya tempat ya udah kita buka lapak online. Yang penting kita nggak punya tempat jualan tapi kita bisa jualan. Kita nggak punya tempat tapi kita bisa jualan. Bisa pakai Tokopedia, Shopee, Grab, GoFood, daftar gitu ya. Jadi jangan juga alergi kita daftar GoFood. Memang banyak ininya sih, banyak ketentuan di situ, banyak juga aturan yang memang kita harus ikuti ya. Tapi mau nggak mau kita harus serta-merta ya bisa jadi nanti difasilitasi antara komunitas, kemudian kita ketemu sama marketingnya GoFood atau Grab, jadi bisa dibantu lebih cepat prosesnya, lebih enak gitu ya. Kalau jualan ke Topet, Shopee mah tinggal upload foto, masukin harga gitu udah lebih mudah ya. Perluas skema penjualan dengan agen atau reseller yang kemudian bisa bermanfaat atau bisa mendongkrak penjualan Anda. Dan skema distribusi penjualan ini kalau nanti teman-teman ketemu sama distributor, ketemu sama reseller, soalnya sekarang bisnis reseller juga menggiurkan ya. Banyak banget reseller di luar sana yang siap menampung produk kita, asal produk kitanya memang punya daya jangkau dan keunggulan produk yang kompetitif. Reseller macam Evermost, kemudian macam Crodible, macam-macam ya, banyak bisa dilihat di Google juga ada reseller Indonesia gitu. Banyak yang bisa nanti kita ajak kerjasama. Artinya mereka dapat margin, tetapi kemudian kita harus stok ke mereka gitu. Scale up dengan membuka fasilitas produk yang strategis dekat dengan saluran penjualan. Kalau nanti sudah berkembang, jangan ragu untuk investasi bikin sarana produksi. Jangan ragu untuk investasi membangun mesin, membuat mesin atau membeli mesin, bikin pabrik atau bikin fasilitas produksi yang lebih bagus sehingga mendukung confidence level Anda, ya, tingkat kepercayaan diri Anda dan juga bisa menjadi solusi praktis ketika produk tersebut akhirnya melesat gitu naik, kita udah siap. Jadi jangan sampai ayam sama telur gitu ya, mana duluan. Oh Pak, ntar aja lah kalau udah rame saya bikin. Nggak rame-rame, ya udah akhirnya nggak pernah punya investasi yang kemudian dialokasikan untuk beli mesin atau bahkan bikin dapur yang lebih bagus gitu. Sehingga kalau kita punya dari margin ya, keuntungan itu kita tabung. Pertama kali jangan beli motor dulu, jangan beli mobil dulu. Itu aja dulu nih. Gedein bisnisnya, beli alat-alat yang menunjang produksi kita, karena ingat itu mesin pencetak uang Anda.
itulah yang akan menghasilkan income dan revenue bagi Anda gitu ya. Terakhir adalah people, karyawan. Yang dimaksud people ini adalah pelaku yang memainkan peran penting dalam bisnis sehingga bisa mempengaruhi persepsi pembeli. Elemen people ini selain pemilik adalah karyawan. Bangun etos kerja, pelayanan yang baik secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap pemasaran suatu produk. Memiliki karyawan yang tingkat performance atau kinerjanya bagus akan menyebabkan konsistensi sehingga konsumen loyal, konsumen puas. Maka sebelum konsumen puas, pastikan karyawan Anda juga puas. Puas dengan metode kerja Anda, puas dengan bayaran yang didapatkan dari Anda. Tetapi tidak melulu masalah bayaran sebetulnya, tidak melulu masalah income bagi mereka. Yang penting justru mereka diberikan kenyamanan. Satu, berikan pelatihan mendasar. Tanamkan bahwa mereka produk dan layanan adalah penting, efektif untuk bisa mendongkrak penjualan. Sehingga produk kita adalah duta kita. Jangan sampai perlahan produk ini karena karyawannya kemudian turun moralnya, karyawannya tidak konsisten gitu ya, konsumen akhirnya pelan-pelan pindah, pelan-pelan hilang, bahkan akhirnya tidak ada lagi orang yang reken atau orang yang recognize produk kita. Maka untuk menjaga loyalitas, berikan benefit ya. Benefit ini bisa jadi insentif berdasarkan fluktuatif income, berdasarkan volume penjualan. Naik penjualan dapat insentif gitu ya. Jadi mereka juga punya pemacu atau punya motivasi untuk mendapatkan lebih gitu. Dan jangan lupa berikan tanggung jawab atau delegasi agar tidak selalu bergantung kepada Anda sebagai pemilik usaha gitu. Karena kan masalahnya gitu, nggak ada saya Pak, problem ini nggak akan bisa jalan ini produknya gitu. Karena Anda semua anggap Anda mampu ya melaksanakan segala aktivitas. Padahal ya udah dengan merekrut, dengan menggunakan karyawan, kita juga akhirnya lebih produktif, kita akhirnya bisa lebih banyak untuk pengembangan bisnis selanjutnya. Yuk mulai. Jadi ini terakhir nih, bismillah. Ayo mulai. Yakin aja sama Allah. Kalau kita sudah menetapkan keinginan untuk mulai bisnis, kerja keras, kerja cerdas, tapi cepat. Kunci penting dalam menjalankan bisnis. Lebih capek pasti daripada karyawan. Lebih capek pasti daripada yang kerja sendiri, kerja sama orang maksudnya ya. Dan jangan berpikir cuma keren-kerenan aja jadi pebisnis. Enggak, pebisnis itu bahkan kadang-kadang dapatnya lebih kecil daripada karyawan kita. Karyawan kita duluin dapat gaji, kita nggak dapat apa-apa nih, ya ampun. Kemarin dapatnya cuma 500.000 loh. Untuk sebulan nggak akan cukup ya, tapi gimana? Kita sebagai pemilik bisnis ya harus menerima konsekuensi itu. Tentu saja inilah cara untuk bisa maju, cara untuk bisa meningkat, ya selain kerja keras, doa, karena vertikal kadang-kadang bisa berpengaruh terhadap 80% proses yang kita lakukan secara horizontal gitu ya. Percaya pasti berhasil. Tanamkan mindset. Kalau ini memang jalan hidup kita, pasti ada waktunya untuk berhasil. Karena itu perlunya konsisten. Jangan menyerah di saat kita sebetulnya akan mau berhasil. Sebetulnya tinggal satu langkah lagi kita berhasil. Cuma kita baru udah give up lah gitu. Terus inovasi, terus belajar karena ini kunci ya. Jadi belajarlah sampai ke negeri Cina, belajarlah sampai kita kemudian sebelum kita dikubur di liang lahat. Insya Allah bisnis kita jadi gede, bisnis kita juga jadi maju dan bisa bermanfaat bagi orang banyak. Sehingga industri perikanan kita bisa berdaulat di negeri sendiri, bisa berdiri dengan dua kaki kita dan menjadi raja di Indonesia atau di pasar domestik dan regional.